Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Setiawan, NIM 0451946677, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi, dari UPBJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek transaksi dan basis data terdistribusi yang merupakan tugas 3 pada mata kuliah basis data. Dari petunjuk praktek yang ada, saya sudah menyimpulkan setidaknya ada beberapa poin. Yang pertama dari praktikum transaksi, yaitu ada commit, kemudian rollback, checkpoint, dan trigger. Kemudian pada praktikum basis data terdistribusi, saya sudah membuat beberapa poin. Yang pertama adalah kita nanti akan melaksanakan replikasi database. Untuk tahapannya yang pertama yaitu konfigurasi pada komputer 1 Windows 10, kemudian membuat akun replikasi, kemudian ekspor basis data, kita ekspor nanti basis data rumah sakitnya, kemudian konfigurasi komputer 2, yaitu kita nanti pakai Linux Ubuntu. Selanjutnya konfigurasi replikasi master to slave komputer 2, enable pada file config.default. Selanjutnya melakukan master data slave. Yang terakhir cek status slave pada komputer 2. Kemudian untuk tahapan yang kedua adalah pengujian replikasi. Oke, nanti kita akan praktekkan mulai dari praktikum transaksi. Yang pertama, kita buka database yang sudah kita punya, yaitu DB rumah sakit. Untuk melakukan praktikum transaksi, yaitu yang pertama adalah commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, kita akan membuat store prosedur ya. Caranya kita klik routine, kemudian add routine atau tambahkan routine-nya. Kita kasih nama di sini, mungkin namanya transaksi 1. Kita hapus saja. Saya sudah membuat kodenya. Kita pastikan di sini. Ini begin start transaction itu untuk membuka prosedur yang akan kita bikin ya. Di sini intinya kita akan menambahkan satu data pasien yang bernama Erling Haaland. Sebelumnya nanti kita coba tanpa menggunakan commit dulu ya. Tanpa menggunakan commit seperti ini, kita hapus dulu commitnya. Setelah udah, kita kirim saja. Berhasil ya transaksi 1. Kemudian kita bikin lagi satu transaksi 2, mungkin sama isinya ya. Untuk parameternya ini kita hapus saja, sama, hanya saja yang transaksi 1 itu tadi tidak menggunakan commit, yang ini pakai commit. Coba kita eksekusi ya, untuk yang transaksi 1 dulu. Jadi data pasien itu sudah ditambahkan satu pasien yang bernama Erling Haaland. Jalan ini hasil eksekusi
routing transaksi 1 sudah berjalan ya. Nah, coba kita cek pada tabel pasien. Akan tetapi pada tabel pasien itu belum berubah. Belum berubah. Masih 7 ya jumlahnya ya. Nah, coba kita balik lagi ke routingnya. Nah, coba kita eksekusi yang transaksi 2 ya. Eksekusi transaksi 2. Nah, sudah bertambah sama, bertambah 1 pasien. Ada Erling Haaland di sini. Kemudian coba kita cek tabel pasiennya. Jadi di sini nambah ya. Nambah 1 pasien yang bernama Erling Haaland. Itu karena kita melakukan yang namanya commit. Commit adalah itu ya tadi ya, untuk memastikan bahwa prosedur yang kita jalankan itu sudah sesuai dan kita terapkan pada tabel yang ada. Yang kedua adalah rollback. Untuk rollback yaitu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Sebagai contoh kita bikin prosedur yang ketiga ya. Tambahkan routing. Kemudian saya di sini sudah punya kodenya. Mungkin kita kasih nama transaksi 3. Rollback tadi fungsinya adalah menggugurkan perintah sebelumnya ya. Jadi gini, ini cara bacanya adalah kita bikin prosedur, kemudian pasien dengan ID 2 nanti harusnya namanya menjadi Abu Bakar, tapi kita batalkan dengan rollback. Kemudian selanjutnya kita update pasien ID pasien 3 namanya menjadi Umar. Kemudian kita commit. Di sini harusnya yang kedua ini dijalankan ya. Nah, coba kita kirim saja. Oh maaf, ini untuk parameternya kita hapus saja ya. Kemudian kita kirim, berhasil. Coba kita eksekusi. Harusnya tadi ID pasien yang kedua itu Abu Bakar, ID pasien yang ketiga Umar. Tapi karena ada rollback, yang ID pasien yang kedua ini harusnya tidak dieksekusi. Kita jalankan. Sudah benar ya. Jadi ID pasien 2 tetap harusnya ini Abu Bakar, karena di rollback tidak jadi. Kemudian ID pasien 3 Umar. Oke, seperti itu penggunaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Nah, kita contohkan saja supaya lebih jelas. Kita bikin prosedur keempat, mungkin transaksi 4. Transaksi 4. Kita kopikan saja kodenya yang sudah saya bikin seperti ini. Jadi ini penggunaan checkpoint ya. Yang pertama kita nanti coba insertkan pasien yang namanya Rusmanto. Kemudian kita
save point namanya poin 1, kemudian insertkan lagi pasien yang namanya Ahmad Toha, tapi kita rollback. Harusnya kalau kita rollback saja di sini itu semua perintah yang di sebelumnya itu terhapus ya. Tapi karena kita sudah melakukan save point, maka perintah yang pertama ini tetap dijalankan sampai kita save point. Jadi kita rollbacknya hanya pasien yang kedua ini saja. Kemudian selanjutnya kita insertkan lagi pasien yang namanya Irma Mentari, dan kita commit. Jadi harusnya dari ketiga pasien yang diinsert ini itu nanti 2 pasien masuk ya, yang pertama dan yang ketiga, Rusmanto dan Irma Mentari. Oke, ini parameternya kita hapus saja, kemudian kita kirim. Coba kita eksekusi ya. Nah, betul sekali. Jadi tadi kita menginsertkan 3 pasien ya. Yang pertama adalah Rusmanto, ID-nya 12. Kemudian tadi harusnya Ahmad Toha, ID-nya 13, tapi karena kita rollback ke save point 1, checkpoint 1 adalah menambahkan pasien yang namanya Rusmanto. Kemudian yang ketiga kita menambahkan pasien yang namanya Irma Mentari. Jadi sudah benar ya, sesuai ya. Yang keempat adalah trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Contoh penggunaannya, kita sebelumnya kita bikin itu ya, bikin tabel obat sama tabel transaksi obat. Tabel obat sama transaksi obat. Di sini saya sudah tambahkan isinya, yaitu ada 3 obat, kemudian stoknya di sini. Ketika kita melakukan transaksi, misalkan ada pasien yang membeli obat, dengan obat yang ada ini harusnya kan stoknya nanti akan berkurang. Itu cara melakukan perubahan pada tabel obat ini kita menggunakan yang namanya trigger. Langsung kita praktekkan ya. Yang pertama kita masuk ke menu trigger, kemudian tambahkan trigger. Untuk data-datanya kita kopikan saja ya di sini. Ini saja. Nah, jadi gini. Namanya adalah trigger jual, kemudian transaksi obat. Setelah kita melakukan insert, pada transaksi obat, maka kita update tabel obatnya, kita update stok pada tabel obat. Cara update-nya yaitu stok di tabel obat kita kurangi dengan jumlah obat yang dibeli pada tabel transaksi obat ini. Coba kita kirim ya. Jadi TG jual sudah ada ya, sudah berhasil kita bikin. Yang selanjutnya kita contohkan, kita input pada tabel transaksi ya.
Coba kita insertkan, misalkan nih. Jadi contohnya adalah pada tabel transaksi ini ID pasien 1 nanti akan membeli obat ID obat 2, jumlahnya 5. Jadi ID obat 2 ini adalah amoxicillin ya. Coba kita jalankan, kirim. Kita lihat di sini sudah ada masuk satu transaksi, ID pasien 1 membeli obat ID obat 2, jumlahnya 5. Kita lihat pada ID obatnya, ini berkurang 5 ya. Coba kita contohkan satu lagi. Kita contohkan satu lagi yang ID obat 3 ini, misalkan kita beli lagi. Di sini kita tambah menggunakan ini ya. Misalkan ID pasiennya itu misalkan ID 3, ID pasien 3, kita beli obat yang ketiga, jumlahnya 5 juga. Mungkin totalnya kita kosongkan saja dulu. Kita lihat di tabel transaksi sudah ada 2 transaksi. Di tabel obat sudah berkurang juga stoknya. Itu penggunaan trigger seperti itu ya. Selanjutnya kita akan melaksanakan praktikum basis data terdistribusi ya. Yang pertama kita akan melaksanakan replikasi. Untuk tahapannya konfigurasi pada komputer 1 yaitu Windows 10. Untuk langkahnya, yang pertama kita masuk ke menu replikasi, kemudian kita bikin replikasi di replikasi master ini ya, karena nanti yang di database yang berada di Windows 10 ini akan kita gunakan sebagai masternya. Configure it, kemudian kita pilih abaikan semua basis data dan replikasikan DB rumah sakit seperti ini. Jangan dulu kita kirim ya, atau kita klik go. Kita kopikan ini, kita kopikan data-datanya ini, kita copy, kemudian kita buka SAMPP kontrolnya. SAMPP kontrolnya saya menginstal SAM-nya ada di SAM, kemudian kita buka SAMPP kontrolnya seperti ini. Kemudian pada MySQL ini kita klik saja config, kemudian my ini. Sudah terbuka, kita pastekan kode yang tadi di bawah ini ya, log error ini ya. Kita pastekan di sini. Seperti ini, kemudian kita save ya. Kita simpan. Kita keluar. Kita restart ya, MySQL-nya ini kita restart. Caranya kita stop saja. Stop, kemudian kita start lagi.
Selanjutnya kita kembali ke menu replikasinya, kita kirim ya, kita kirim, kita lihat status masternya. Nah, ini nanti kita pakai untuk konfigurasi di komputer 2. Jadi sementara ini untuk konfigurasi di komputer 1 cukup. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat akun replikasi. Langkahnya kita masuk ke ini user account atau akun pengguna. Kemudian kita tambahkan aja ya di sini ya. Kita add. Kita add nama penggunanya mungkin Iwan. Nah, kemudian hostnya ini, host adalah IP komputer 2. IP komputer 2. Coba kita cek dulu ya. Oke, kita cek ya. Untuk IP komputer 2-nya saya menggunakan VirtualBox untuk instalasi Ubuntu-nya. Kita masuk ke settingnya. Untuk IP komputer 2 ini 192.168.56.102. Oke. 192.168.56.102. Kemudian kata sandinya ini mungkin saya samakan aja Iwan. Selanjutnya centang replication client sama slave ya. Replication client sama slave. Kemudian kita kirim ya. Jadi sudah masuk ya untuk user Iwan. Hak aksesnya replication slave sama replication client. Oke. Selanjutnya kita akan ekspor basis datanya. Untuk melakukan ekspor, kita klik ke menu ekspor. Kemudian kita akan ekspor DB rumah sakit ini ya. Kemudian kita klik kirim saja. Sudah masuk, sudah terdownload maksudnya. Kita kopikan DB rumah sakit ini ke dalam flash disk ya. Coba kita masukkan di sini saja, di flash disk. Kemudian konfigurasi komputer 2. Kita masuk ke VirtualBox-nya. Kita jalankan ya. Kita jalankan VirtualBox-nya. Pertama kita kopikan file yang tadi ya, DB rumah sakit ini. DB rumah sakit ini saya kopikan di dokumen saja ya, supaya nanti mencarinya lebih gampang. DB rumah sakit sudah saya copy di folder dokumen. Oke, yang selanjutnya kita jalankan SAMPP-nya ya. Kebetulan saya sudah menginstal juga SAMPP di OS Ubuntu ini ya. SAMPP pada Ubuntu ini itu letaknya yaitu ada di other location, komputer, OPT,
kemudian lem. Nah, coba kita buka terminal di sini aja ya. Coba kita list. Kita jalankan untuk manajer Linux-nya. Nah, caranya sudo kemudian titik manager Linux x64 seperti ini. Passwordnya coba kita jalankan saja ya semuanya ya. Start all. Pastikan nanti statusnya adalah running ya. Sudah running semua ya. Coba kita masuk ke phpMyAdmin-nya, localhost phpMyAdmin seperti ini. Nah, sudah masuk ya, berarti running sampai-nya sudah berhasil. Karena kita akan melakukan replikasi, kita bikin dulu database yang sama ya. Database-nya db_rumah sakit seperti ini. Kita create saja db rumah sakit, kemudian kita import, kita cari ya file yang tadi ada di dokumen. Nah, kemudian db rumah sakit ini, kemudian selanjutnya kita kirim saja ya, import ya, kita import. Sudah masuk ya data-datanya ya, ada beberapa tabel dan juga sudah ada isinya. Yang selanjutnya adalah konfigurasi replikasi master to slave pada komputer 2. Jadi komputer 2 atau server Linux-nya ini nanti hanya kita gunakan untuk menerima data replikasi dari server yang ada di Windows. Jadi kita tidak bisa melakukan perubahan di server ini langsung. Cara konfigurasinya yang pertama adalah klik menu replikasi. Bentar, ini harus di luarnya ya. Kita masuk ke replication, kemudian jangan yang primary tapi yang replika. Kita configure, kemudian kita isikan namanya tadi Iwan ya, Iwan, kemudian passwordnya juga sama. Kemudian hostnya ini kita isi dengan IP komputer 1. IP komputer 1 coba kita cek. IP config. Untuk IP komputer 1 ini 192.168.56.1 ya. Kita masuk ke sini 192.168.56.1. Kemudian portnya tetap. Ini jangan kita pencet go terlebih dahulu ya.
Yang selanjutnya adalah copy server ID ini. Nah, kita copy server ID-nya. Kemudian kita pastekan di kontrol panelnya ya, myCNF-nya ya. Kemudian kita cari yang server ID. Nah, server ID ini tagarnya kita hapus. Yang selanjutnya kita kasih server ID juga. Server ID sama dengan yang tadi ya, kode yang tadi. Kemudian replicate do db. Sama dengan db rumah sakit. Seperti ini. Kita simpan. Coba kemudian kita masuk ke terminal ya. Terminal di sini kita buka terminalnya. Kita buka hak akses myCNF-nya ya. Caranya yaitu sudo chmod kemudian a plus rwx my.cnf. Passwordnya untuk hak akses myCNF sudah kita buka ya. Coba kita buka file myCNF-nya. Kita masuk ke kontrol panel SAMPP-nya. Kita balik lagi seperti ini. Kemudian sudo manager Linux ini. Oke, kita buka di MySQL ini, config, open confile. Kemudian kita cari yang sudah kita save ini ya, yang server 2. Kemudian selanjutnya kita restart ya. Kita restart. Apache-nya juga kita restart ya. Setelah kita restart, kita kembali ke halaman replikasi ini. Kita klik go ya. Ada peringatan connection to server disable. Kita enablekan dulu ya pada config defaultnya. Caranya kita masuk di terminal, kita masuk ke php myadmin-nya dulu ya. cd php myadmin / libraries. Kemudian kita buka hak akses
config defaultnya ya. Coba kita list dulu. Jadi config default.php ini kita buka hak aksesnya. Caranya sudo kemudian chmod a plus rw rwsx gitu, kemudian nama filenya config default.php. Sudah kita buka, kemudian coba kita masuk di config defaultnya ya, lamp php_my_admin, kemudian libraries, kemudian config defaultnya kita edit. Pada allow arbitrary server ini kita ganti true ya, seperti ini. Kemudian kita simpan, kita masuk ke SAMPP kontrolnya lagi ya, kita restart cd ini cd seperti ini. Kita masuk ke manajer Linux-nya, sudo manajer Linux ya. Kemudian kita restart Apache-nya dan MySQL-nya. Yang selanjutnya kita melakukan master pada slave ya. Kita melakukan master pada slave, kita buka di yang komputer satu ini, masuk ke menu replikasi, kemudian kita catat ini ya, kemudian kita masuk ke terminal yang di MariaDB nya di Linux nya. Coba kita clear dulu ya, kita masuk ke directory bin nya. Yang selanjutnya kita lakukan, kita buka MariaDB nya ya, sudo kemudian MySQL username root, seperti ini, kita enter. Kita sudah masuk ke MariaDB nya. Kemudian kita kita cek statusnya ya, status slave nya. So status slave gini, so status slave kurang titik koma ya. Error di sini menunjukkan bahwa slave ini tidak aktif ya. Jadi kalau slave-nya tidak aktif, maka konfigurasinya bisa kita lanjutkan. Seperti itu. Kalau misalkan slave-nya aktif, maka kita harus menghentikan slave-nya dulu.
Oke, kita rubah master slave-nya ya seperti ini. Kita sesuaikan dengan yang ada di komputer 1. Ini replikasi masternya. Kemudian di sini di komputer 2 kita sesuaikan seperti ini. Setelah itu kita start ya, setelah kita rubah pengaturannya, kita start slave-nya seperti ini. Jadi setelah semua langkah kita lakukan, kita laksanakan pengujian replikasi ya. Ini kita buka database di komputer 2 dan di komputer satunya kita buka semuanya. Misalkan kita tambahkan obat kode obatnya A005, kemudian obatnya misalkan obat flu, kemudian harganya 5.000, stoknya misalkan 50. Kemudian ini yang selanjutnya A006, ini obat misalkan obat cacar, kemudian harganya 10.000, stoknya ada 50. Seperti ini. Kita coba tambahkan 2 obat ya, kemudian kita kirim. Sudah ada 2 obat tambahan ya. Coba kita lihat di server keduanya. Kita masuk ke DP rumah sakit, kemudian obat masuk ya, 2 tambahan obat ini. Oke, semua praktek sudah kita laksanakan. Terima kasih sudah menyaksikan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.